Selamat datang di Taksa Kaseta. Kali ini kita akan membahas salah satu naskah kuno paling kontroversial dari era Singasari dan Majapahit, yaitu Kitab Pararaton. Kitab Pararaton yang ditulis pada abad ke-16 menceritakan kisah Ken Arok dan Raja-Raja Singasari serta Majapahit. Namun, keakuratan kitab ini sering dipertanyakan. Apa sebenarnya yang membuatnya begitu kontroversial? Kita akan mengungkap perdebatan antara sejarawan mengenai keaslian Kitab Pararaton. Apakah Kitab Pararaton hanya sekedar cerita mitos? Atau sebenarnya menyimpan fakta sejarah yang terlupakan? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kebenaran di balik kontroversi Kitab Pararaton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya tentang sejarah dan legenda Indonesia. Mari kita jaga dan lestarikan warisan nenek moyang kita bersama-sama. Kitab Pararaton adalah sebuah manuskrip kuno yang pertama kali ditulis pada tahun 1535 Saka atau 1613 Masehi. Kitab ini sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia dan sering dikaitkan dengan kisah Ken Anggrok. Tujuan pembuatan Kitab Pararaton mirip dengan tujuan penulisan kitab-kitab kuno lainnya, seperti Babat Tanah Jawi, yaitu untuk melegitimasi kekuasaan. Raja-raja seringkali menggambarkan diri mereka sebagai perwakilan atau reinkarnasi dari dewa-dewa, sehingga diharapkan rakyat akan tunduk dan merasa dilindungi oleh kekuatan ilahi. Secara garis besar, Kitab Pararaton mengisahkan awal mula berdirinya kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Anggrok. Berdirinya kerajaan ini penuh dengan cerita tragis yang memakan banyak korban. Kisah ini dimulai dari Tunggul Ametung yang melarikan Ken Dedes, dilanjutkan dengan cerita pembunuhan Mpu Gandring oleh Ken Anggrok. Pembunuhan ini kemudian membawa kutukan kepada anak cucu Ken Anggrok, di mana 7 raja akan mati karena keris Mpu Gandring. Setelah membunuh Mpu Gandring, Ken Anggrok memiliki ambisi untuk merebut Ken Dedes dengan cara membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Mpu Gandring. Akhirnya, Ken Anggrok sendiri pun tewas oleh keris tersebut, dan begitu juga dengan raja-raja sesudahnya. Kitab Pararaton juga memuat cerita tentang kerajaan Majapahit dengan patih terkenal, Gajah Mada. Salah satu kisah yang terkenal dalam kitab ini adalah Perang Bubat, yang berawal dari keinginan Majapahit untuk membawa Putri Sunda, namun ditolak oleh Raja Sunda sehingga terjadilah Perang Bubat. Kitab ini dinamakan Pararaton, yang dalam bahasa Kawi berarti Kitab Paradatu atau Kitab Para Raja. Ada juga yang menyebutnya sebagai Katutura Nira Ken Anggrok, yang berarti kisah mengenai Ken Anggrok. Naskah ini cukup singkat, terdiri dari 32 halaman berukuran folio yang mencakup 1126 baris. Pada kesempatan ini, mari kita bahas kontroversi seputar Kitab Pararaton di kalangan beberapa ahli sejarah. Pertama-tama, apa itu Kitab Pararaton dan mengapa bisa menjadi kontroversi? Kitab Pararaton adalah naskah anonim yang ditulis pada abad ke-16, tepatnya pada masa akhir Kerajaan Majapahit. Kebanyakan penulis Jawa kuno memang tidak mencantumkan nama mereka dalam karya-karyanya, sehingga anonimnya kitab ini bukanlah hal yang aneh. Kitab ini terdiri dari 2 segmen. Segmen pertama menceritakan tentang Ken Arok, dan segmen kedua berisi kisah Raja-Raja Singasari dan Majapahit. Salinan naskah ini dapat ditemukan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Universitas Leiden di Belanda. Kitab Pararaton dianggap sebagai sumber sejarah sekunder yang penting, terutama untuk mengungkap kondisi sosial pada era Ken Arok. Namun, hal ini memicu pertanyaan, apakah Pararaton hanya merupakan kitab sekunder atau pelengkap? Apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder adalah informasi sejarah yang dibuat atau ditulis tidak sezaman dengan peristiwa yang terjadi. Karena Kitab Pararaton ditulis pada abad ke-16, sementara kisah yang diceritakannya terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15, kitab ini masuk dalam kategori sumber sekunder. Sumber primernya adalah kitab Negara Kertagama dan prasasti-prasasti yang ditulis sezaman dengan peristiwa tersebut. Kontroversi pertama seputar Pararaton adalah kisah Ken Arok yang tampak natural namun tidak masuk akal. Peneliti sejarah Belanda, C.C. Berg, berpendapat bahwa Pararaton penuh dengan cerita mitos dan bukan berdasarkan sejarah. Di sisi lain, sejarawan Bernard H. M. Vlecke menyebutkan bahwa
Pararaton menggabungkan konsep mitologis dan fakta historis, yang memang merupakan ciri khas kitab-kitab Jawa kuno. Para penulis Jawa kuno sering menyembunyikan pesan-pesan tertentu dalam tulisan mereka, yang disebut pasemon. Contoh lain dari naskah yang penuh dengan elemen magis adalah Wangsakerta, yang kemudian dianggap sebagai naskah palsu. Ketika C.C. Berg mengkritik kitab Pararaton, Indonesia baru saja merdeka, dan banyak elemen Majapahit seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan bendera merah putih diadopsi. Ada kemungkinan bahwa dengan menyatakan Pararaton berisi cerita palsu, Berg mencoba melemahkan semangat persatuan tersebut. Banyak ahli membantah pandangan Berg, seperti Slamet Mulyana dan Bukhari. Ada juga teori konspirasi bahwa kitab Pararaton adalah buatan Belanda, dengan tokoh Ken Arok, yang suka mencuri dimasukkan untuk merusak citra leluhur raja-raja Jawa dan menciptakan permusuhan antara orang Jawa dan Sunda melalui kisah Perang Bubat. Faktanya, Pararaton pertama kali diterjemahkan oleh Brandes pada tahun 1857. Brandes adalah sejarawan yang juga menerjemahkan Negara Kertagama. 24 tahun kemudian, terjemahan Pararaton disempurnakan oleh N.J. Korem dengan bantuan ilmuwan asing dan Purbacaraka, seorang ahli sastra Jawa kuno. Jadi, mustahil Belanda melakukan pemalsuan, karena banyak pihak, termasuk ilmuwan Indonesia, yang terlibat dalam proses tersebut. Bukti lain bahwa Pararaton bukan buatan Belanda adalah adanya beberapa nama dalam Pararaton yang tidak terdapat dalam Negara Kertagama, seperti Tohjaya, Pranajaya, dan Panji Pati-Pati. Nama-nama ini awalnya dianggap fiktif hingga prasasti Malurung ditemukan di Kediri pada tahun 1975 yang mencantumkan nama-nama tersebut. Jika Pararaton adalah karangan Belanda, bagaimana mereka bisa tahu nama-nama itu padahal prasasti Malurung baru ditemukan 50 tahun setelah proses penerjemahan? Kesimpulannya, Pararaton adalah sumber sekunder atau pelengkap. Jika ada perbedaan dengan sumber primer seperti Negara Kertagama dan prasasti, kita mengikuti sumber primer. Namun, jika detail dari Pararaton tidak ada di sumber sejarah primer, tetapi tidak bertentangan dengan logika dan fakta sejarah, detail itu bisa dipertimbangkan sebagai sumber pendukung. Pararaton adalah karya seni sastra yang unik. Meskipun dianggap lebih objektif dibandingkan Negara Kertagama, karena tidak hanya membicarakan hal manis tentang sejarah Singasari dan Majapahit, Pararaton tetap menjadi tugas kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga dan melestarikan peninggalan nenek moyang kita. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah,